Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mariski Amalia. Saya dari kelas AKS 2F. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah mengulas sumber bacaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan mereproduksi bacaan meliputi menyusun ringkasan, resensi, rangkuman, sintesis, dan abstrak. Ringkasan. Ringkasan merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Langkah-langkah menyusun ringkasan, yaitu membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. Mencatat gagasan utama atau menggarisbawahi. Yang ketiga, mereproduksi bacaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ringkasan, kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika hanya berupa ilustrasi atau deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jika memang penting, beberapa paragraf dapat dirangkai menjadi satu kalimat. Jangan memasukkan gagasan, komentar, interpretasi, peringkas dalam ringkasan. Buanglah contoh dan penjelasan, ubahlah dialog menjadi bentuk tidak langsung. Yang kedua, ikhtisar. Ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Ikhtisar beda dengan ringkasan. Ringkasan mempertahankan urutan isi dan gagasan penulis, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi karena karangan aslinya. Pada intinya, bentuk dari ikhtisar lebih bebas daripada bentuk ringkasan. Ciri-ciri ikhtisar. 1. Bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan dengan bebas menggabungkan kata-kata tapi tidak menyimpang dari inti. Urutan gagasan tidak perlu dipertahankan, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. 3. Resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menggambarkan tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Yang keempat, rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan secara khusus. Rangkuman ialah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam merangkum, yaitu rangkuman hanya menggunakan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelas. Panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematis atau urutan gagasan. Perangkum harus menjaga keseimbangan apa yang harus dibahas penulis. 5. Sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Cara menyintesis bacaan sebagai berikut. Tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. 2. Bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan Anda. 3. Lihatlah hubungan antara bacaan. 4. Amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. 5. Pilihlah bagian yang akan dikutip, lalu simpulkan. 6. Jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Yang keenam adalah abstrak. Pengertian abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau sekitar 150-400 kata. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah, seperti laporan penelitian, laporan magang, makalah yang selesai ditulis. Abstrak memuat latar belakang dan tujuan penelitian, 2 kajian atau tinjauan literatur, 3 bahan dan metode penelitian, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran.
jika bukan hasil penelitian melainkan hasil pemikiran kritis terhadap suatu masalah atau fenomena. Abstrak memuat pendahuluan dan tujuan. Yang kedua, isi yang terdiri atas subjudul-subjudul. 3. Penutup. 7. Simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicara dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan juga bisa memiliki arti kesudahan pendapat atau pendapat yang terakhir dari sebuah uraian sebelumnya. Ada 3 teknik dalam membuat kesimpulan, yaitu teknik generalisasi, teknik analogi, dan teknik sebab akibat. Yang kedelapan, sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita atau cerita pendek, novel, roman, dan karya sastra yang lainnya atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Ciri-ciri sinopsis. Alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir, serta kronologis dan tempat. Bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif atau berupa kalimat ajakan dan bujukan. 3. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, menarik. 4. Membuat penasaran calon pembacanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.